jumlah penerima beasiswa Morowali? Saya ingin biar semua mereka tahu ya tentang mahasiswa itu. Program ini bukan cuma program tahun ini program sudah berjalan sejak pemerintahan dari Pak Anwar ya, pencetus pertamanya program ini. Alhamdulillah dari bupati ke bupati kegiatan ini terus dilanjutkan karena ini kan adalah program pro rakyat. Terkait dengan bantuan sosial, ini mana bantuan sosial mahasiswa ini, namanya uang negara kan tentunya harus punya persyaratan. Kita kemudian menggunakan uang, tentunya ada rambu-rambu yang harus dilewati, yang harus kita taati. Tentunya kita pada akhirnya akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, diperiksa negara, lembaga yang berwenang memeriksa itu. Hari ini, prediksi awal kita, mahasiswa kita itu ada di angka 3.550 orang. Ya, itu prediksi kita. Nah, tetapi setelah berjalan waktu pendaftaran ini, ternyata mahasiswa kita bukan lagi 3.550 itu. Sampai hari ini, mahasiswa kita yang mendaftar sudah 3.664. Artinya, ada penambahan di luar target. Ada ketambahan jumlah. Tentunya ada yang bertanya, kenapa bisa begitu? Nah, ini soal mungkin besaran nilai yang dulunya 4 juta, sekarang 12 juta. Mungkin mahasiswa dulu, ada beberapa saya dapat mahasiswa di tahun-tahun sebelumnya malas urus. Dia pikir mungkin uang 4 juta ya, mungkin masih itu. Nah sekarang orang semua geliat itu luar biasa ya, karena jumlahnya agak fantastis ya. Karena memang di Sulawesi Tengah mungkin hampir Indonesia tidak ada program seperti ini ya, yang sebesar itu. Jadi saya secara kedinasan menyampaikan apresiasi kepada pemerintahan Iksan Irene ini yang punya visi misi 12 juta itu. Itu sangat fantastis dan sangat luar biasa. Ini sebuah terobosan besar. Artinya kita sudah mulai mengarah kepada seperti negara-negara maju. Di negara-negara maju itu mahasiswanya tuh kuliah saja. Ya negara siapkan semua biaya. Nah mudah-mudahan Morowali ini akan menjadi pilot project Indonesia ke depan. Pendaftar mahasiswa tahun 2024 itu kan tidak cukup 3.500. Jadi perhitungan kita kemarin, kenapa kita target itu, takutnya itu tadi. Mahasiswa-mahasiswa yang dulunya tidak bergairah, tidak berkeinginan, kemudian setelah itu, nah ternyata itu naik lagi. Tapi kami tetap mengawal ini dengan baik, melakukan penelitian seteliti mungkin. Jangan sampai ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan bantuan itu. Tetapi pada prinsipnya di pemerintah Indonesia ini kan ada namanya pangkalan data dikti. Pangkalan data dikti itu mahasiswa di Indonesia itu ketahuan. Bagaimanapun dia mahasiswa itu ya, sehebat-hebatnya dia memanipulasi, ketahuan dia pada sistem itu. Jadi ada beberapa kasus yang terjadi di pendaftaran baru-baru ini meragukan kami cek di pangkalan data dikti, ternyata mahasiswa yang bersangkutan sudah selesai. Ada juga mahasiswa tidak aktif. Berarti Pak ini tidak ada pembatasan kuota bagi pendaftar beasiswa Morowali. Ya, jadi kita tidak membatasi kuota ya, tapi kita memprediksi kuota. Jadi sekarang ini kita sudah mempersiapkan, ini juga mungkin akan kami sampaikan kepada pimpinan Pak Bupati bahwa target rencana kita, prediksi kita yang 3.550 itu ternyata melebihi. Alhamdulillah kemarin kita sudah sesuaikan juga, kita punya budget untuk kita mempersiapkan 4.050 orang. Mudah-mudahan tidak nambah lagi sampai angka itu karena di ini APBD kita sudah dikunci. Tidak bisa lagi kita nambah kalau sudah APBD perubahan sudah dikunci. Tapi yang untuk pangkalan data dik itu berarti berapa untuk yang di data? Yang sudah mendaftar ini pasti yang ketika kami akan melakukan pembayaran, contoh ya di tahap 1, tahap 1 itu kan 734 orang. Nah itu kita harus memvalidasi melalui pangkalan data dikti. Kalau itu tidak valid datanya atau di dalam pangkalan data dikti dikatakan tidak aktif, nggak boleh. Kalau itu sampai dilakukan, BPK pasti jadikan temuan. Ibarat yang di tahap 1 nih kan yang semester 8 ya berarti? Iya, semester 8. 730-an orang itu. Iya. Terus jadi untuk memastikan apakah benar itu 730, dilihat dari pangkalan data dikti gitu ya. Iya. Dan ini sudah sesuai? Sudah sesuai? Sudah. Ini kan kalau terkait anggaran beasiswa karena dia 12 juta dari 4 juta ke 12 juta otomatis kan banyak sekali anggaran yang dibutuhkan oleh Pemda untuk menganggarkan beasiswa. Nah, untuk beasiswa 12 juta itu berapa anggaran Pemda yang siap? Anggaran yang Pemda siap? Ya kita sudah siapkan itu 4.050 kali 12 juta. Berarti itu sebenarnya lebih ya untuk menjaga kalau ada. Iya, kita mempersiapkan antisipasi ya, langkah antisipasi jangan sampai belajar dari data kita yang tahun lalu. Takutnya jangan sampai nanti kita mempersiapkan pas-pasan, lantas kemudian ternyata ada 1-2 orang itu bisa jadi berita miring lagi di luar. Nah ini yang mahasiswa pengen tahu pasti itu tanggal pencairan untuk beasiswa. Oke, jadi di dalam penggunaan sistem anggaran ya pemerintah daerah itu, kita kan ada pembagian anggaran melalui alur kas. Alur kas itu uang akan keluar kapan. Kemudian ingat bahwa apapun itu ada faktor X. Contoh baru-baru ini, sistem kita kan mengalami kendala dari pusat. Server kita agak kendala. Jadi apapun itu tidak bisa diproses. Menunggu lagi. Normal dulu sistemnya. Nah, terkait dengan bantuan mahasiswa itu, sebetulnya kami ini cukup bijak. Pemerintah daerah cukup bijak. Kenapa? Di mana bijaknya? Karena itu tadi, mengulur
waktu-waktu pendaftaran itu, menambah waktu pendaftaran itu agar adik-adik kita mahasiswa ini bisa semua tertampung. Nah, kalau kita mau pakai batasan waktu, berarti dipastikan ada beberapa orang mahasiswa nanti tidak bisa mendaftar. Karena ada faktor X itu sistem kendala, di solusinya itu dengan membuat jadi 3 tahap supaya semua Sebetulnya 3 tahap itu bukan solusi, itu memang sudah perencanaan dari dulunya seperti itu. Karena itu yang kita jaga tadi, agar uang itu bergerak. Ingat bahwa di dalam sistem keuangan daerah itu, kita juga mengejar progres serapan anggaran. Kalau itu kita biarkan misalnya, nanti bulan 11 satu sekaligus, kita punya sistem alurkan yang harus ada serapan per bulannya. Nah, jadi mudah-mudahan macam kemarin ya, dengan cairnya sebanyak 734 orang itu kan, budgetnya kan 8 miliaran lebih. Itu kan langsung menaikkan persentase serapan anggaran kita di Dinas Pendidikan. Jadi belum ada tanggal pasti nih Pak, kapan pencairan yang tahap Ya, jadi soal tanggal pasti itu begini. Sekarang ini kami udah siap ya. Untuk tahap 2 ini sudah siap sebetulnya ya. Kita sudah siap hari ini. Namun perlu kita pahami bahwa ini saya ingin cerita biar masyarakat semua adik-adik mahasiswa tahu. Di APBD penetapan 2025 itu ditetapkan kan pada tahun 2024. Artinya visi misi Bupati Iksan Irene belum masuk, belum terakomodir kan? Kita masih menggunakan yang lama. Buku ditetapkan dan digunakan Januari. Pelantikan Bupati kan Februari. Nah, itulah disesuaikan. Yang jadi masalah kita dikejar oleh deadline waktu oleh BPK. BPK itu sudah mengisyaratkan ke kita bahwa yang namanya mahasiswa, bantuan mahasiswa itu harus mengacu pada tahun akademik mahasiswa. Di mana itu tahun akademik? Tanggal 30 Juni itu batas semester genap. Ketika dia tanggal 1 Juli, itu perhitungannya semester 8 masuk semester 9. Ketika itu kita cairkan tanggal 1 Juli, pasti temuan. Kenapa? Menurut BPK, mahasiswa itu sudah masuk ke dalam semester 9. Nah, ini betul adalah administrasi, tapi BPK menggunakan acuan itu. Nah, oleh sebab itu, kemarin kita dahulukan semester 8. Kenapa sebetulnya semester 8 didahulukan? Pertama tadi timingnya, tanggal waktu yang ditetapkan oleh BPK ya. Jangan sampai kita bermasalah. Yang kedua, plafon anggaran kita yang kita cantumkan dalam APBD penetapan 2025 itu kan baru kisaran 9 miliar dengan hitungan 4 juta per orang. Setelah kita konversi ke 12 juta kan pasti tidak cukup kan? Nah, sehingga kemarin itu di semester 8 itu hanya bisa kita cover, kita dahulukan dulu semester 8 semua sejumlah 734 orang dengan kemampuan anggaran kita alhamdulillah dari 9 miliar yang kita siapkan diserap hanya 8 miliar sekian. Mungkin ada yang bertanya, kenapa yang lain tidak diikutkan saja dibayar masih ada uang? Kita ini kan punya juga analisa. Takutnya jangan sampai nanti yang lainnya dibayar, yang lainnya belum. Jadi kita menunggu mereka di tahap 2. Jadi tahap 1 itu kita prioritaskan mereka yang semester 8 yang tidak boleh melewati tanggal 30 jam 00. Nah, yang kedua, sekarang kita akan menghadapi proses pembayaran tahap kedua. Tahap kedua ini sekarang kita berada pada tanggal 15 September. Ini sebetulnya kalau buku APBD perubahan kita sudah diserahkan, sudah bisa digunakan, misalnya hari ini kita proses dari anggaran 4 juta ke 12 juta. Nah, kalau dikali 4.000 orang itu kan pasti 4 kali 40 miliar lebih kan? Per 50 kan? Dari 8 miliar, dari 9 miliar. Kan jauh. Maka oleh sebab itu, kita tidak boleh mengeluarkan uang walaupun hari ini kita mau keluarkan, sistem kita nggak membaca itu karena uang dalam sistem tinggal 1 miliar. Kalau kita nagih, misalnya hari ini kita nagih 20 miliar, uang kita hanya 1 miliar, sistem nggak baca. Maka oleh sebab itu adik-adik mahasiswa saya berharap agar tolong dipahami bagaimana mekanisme sistem keuangan kita. Jadi ibarat kamu punya ATM, kamu mau ngambil uang kamu mau ambil misalnya 1 juta. Sementara di rekening kamu cuma 100.000. Karena nggak mungkin sistem mau melakukan transaksi. Sama lah ini. Kemudian untuk tahap ketiga ini sebetulnya kita prioritaskan adalah mereka-mereka adik-adik kita yang baru masuk, mahasiswa baru. Kenapa? Mereka itu tidak semua kampus di Indonesia ini sama jadwalnya. Ada yang bulan 8 akhir semua lengkap sudah. Kartu SPP-nya sudah selesai, kartu mahasiswanya dan sebagai persyaratan yang dibutuhkan sudah siap. Tapi ada beberapa kampus yang hari ini, kemarin ada kampus yang saya tanya, Pak, kami masih libur. Kita membuat tahap ketiga itu khususnya untuk mengakomodir mereka-mereka, adik-adik kita yang baru masuk semester 1 tahun ini. Tapi bukan berarti semester lain yang terlambat tidak boleh masuk di situ. Boleh. Misalnya, saya semester 3 atau semester 5 nggak sempat kejar untuk masuk ke tahap 2. Nggak apa-apa, masuk aja di tahap 3. Sama juga dengan tahap 2. Di tahap 2, bisa jadi nanti, kalau misalnya memungkinkan dokumen semua sudah bisa jadi mahasiswa semester 1 bisa masuk terbayar. Oh, gitu ya. Ya, jadi kira-kira begitu ya. Berarti Pak, yang mahasiswa lain kan kita bilang tadi tahap 1 itu dikhususkan untuk mahasiswa semester 8. Ya. Jadi kalau misalnya semester lain dorang mendaftar di tahap 1, otomatis langsung digeser pencairannya ke tahap 2. Iya. Gitu. Kita kemarin bisa saja sebetulnya tak bayar. Tapi persoalannya begini. Ketika ada 100 orang yang semester 6 minta untuk digabungkan di tahap 1. Tapi kemampuan kita hanya bisa misalnya 50. 50-nya tidak tertampung. Menunggu tahap 2. Pasti ribut. Yang 50 akan bilang, kenapa mereka udah cair, kami belum. Ya. Iya. Jadi saya kira teman adik-adik mahasiswa tolong pahami
bahwa kami ini juga sudah mengatur sedemikian rupa. Insya Allah kami tidak punya niat untuk menghalangi. Malah kami sebetulnya ini inginnya kalau bisa hari ini kami bayarkan semua mulai dari tahap 2 sampai tahap 3. Kenapa? Kami ingin progres serapan anggaran kita melejit. Serapan anggaran kita yang kita kejar. Karena waktu kita tinggal 3 bulan lagi selesai untuk buku. Ya, kira-kira begitu. Berarti beasiswa 12 juta ini, Pak, sebenarnya 6 juta per semester. Begitu. Perhitungan itu kan tahun anggaran ya, tahun anggaran itu kan Januari sampai Desember. Sementara tahun akademik berbeda. Ya, tahun akademik kan mulainya dia bulan Juli, ya kan? Nah, jadi kita mengucurkan bantuan itu 12 juta itu perhitungan kita, mereka bisa membayar SPP mereka 2 semester. Jadi di semester genap dan semester ganjilnya. Misalnya kemarin dia semester 6, hari ini kan semester 7. Nah, itu juga termasuk saya ingin tekankan kepada adik-adik, bantuan mahasiswa ini ya, ada peraturan bupati yang mengatur itu. Jadi kita tetap mengacu sampai hari ini aturan daerah terkait dengan itu. Kita sementara masih menunggu harmonisasi di Kemenkum provinsi, Kanwil Kemenkum. Nah, ini yang kemudian agak lambat karena perda kita sementara diharmonisasi. Tidak mungkin kita akan membuat perbuk melangkahi atau melanggar pasal-pasal yang diatur bertentangan dengan pasal-pasal yang diatur dalam perda. Tapi kalaupun itu terjadi langkah mundur, sampai misalnya ada juga kejelasan dari jadwal Kanwil Kementerian Hukum, kita tetap mengacu pada Perbup lama, seperti yang kita pakai menggunakan yang kita bayar tahap 1. Tahap 1 kan kita pakai itu, tahap 1 kita pakai itu. Dan itu sudah terjawab kan, 734 orang sudah menerima bantuan 12 juta satu kaligus. Tetap kita cari, sangat hati-hati melakukan proses ini, karena ini uang negara, sekecil apapun tetap akan dipertanggungjawabkan. Jadi kami juga sebagai penyelenggara atau yang memproses ini tentunya mengacu pada aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh BPK. Berarti belum ada kejelasan nih Pak, kapan perbuk baru ini berlaku? Ya, perbuk baru mudah-mudahan minggu depan menurut informasi tadi yang kami terima bahwa sebetulnya hari Rabu besok lusa ya. Tapi karena jadwal tadi hasil konsultasi saya dengan Kabak Hukum, Kanwil Kementerian Hukum di provinsi itu sudah cukup padat karena mereka itu melayani 13 kabupaten kota. Ya, kami mudah-mudahan bisa dijadwalkan pada hari Rabu berikutnya. Kalau di pemerintahan sebelumnya kan ada 2 jenis beasiswa bagi yang kurang mampu dan mahasiswa berprestasi. Nah, kalau sekarang nih di perbuk baru apakah masih sama atau ada perbedaan? Sebetulnya tidak terlalu ribet urusan ini. Tetapi lagi-lagi ini bantuan sosial itu punya mekanisme, punya standarisasi. Jadi nanti soal apakah nanti kita hilangkan itu, tidak perlu ada bantuan mahasiswa kurang mampu dan berprestasi, itu kajiannya di Kemenkum yang menentukan. Nanti kita akan di sana diskusi, tentunya dengan berpatokan pada regulasi-regulasi yang ada, apakah kita bisa menghapus beberapa poin, atau mungkin membuat poin-poin baru. Itu kami tidak bisa memastikan hari ini, karena itu semua terpulang kepada Kanwil Kementerian Hukum. Apakah beasiswa Morowali ini juga berlaku bagi mahasiswa S2 sama S3? Karena nominalnya sama Pak. Di Perbup lama yang kita gunakan masih begitu. Makanya di 734 orang itu ada S2. Kan sebetulnya begini, kenapa sih sebetulnya kita berharap mahasiswa itu mereka bisa sekolah baik S1, S2? Karena kita ingin meningkatkan indeks pendidikan manusia kita. Ya, itu target kita. Hari ini, Morowali setelah memperlakukan bantuan mahasiswa itu, kita menempati urutan kedua setelah Kota Palu, indeks pendidikan manusia Sulawesi Tengah. Mudah-mudahan dengan adanya ini, mungkin kita paling tidak bisa mengejar Palu. Karena yang ukuran sumber daya manusia di setiap daerah itu ditentukan oleh indeks pendidikan manusianya. Nah ini Pak, terkait beasiswa di provinsi kan ada beasiswa Berani Cerdas dari Pak Gubernur. Nah, apakah misalnya mahasiswa Morowali itu bisa mendaftar sekaligus beasiswa Pemda Morowali sama beasiswa Berani Cerdas? Jadi kami sudah sepakat dengan pihak gubernur, ya itu tidak boleh double karena sumbernya sama, APBD. Hanya yang berbeda itu mereknya APBD 1 dan APBD 2. Jadi kita tidak boleh. Jangankan itu, beasiswa di kampus saja itu tidak boleh double. Mereka kan dibayarkan SPP-nya. Soalnya dorang mengeluh kata, dorang pengen juga dapat. Iya, tapi kan kita mau. Tapi apa itu semua nanti akan kita ajukan di Kemenkum, ya. Gimana dengan kasus mereka itu? Apakah boleh? Yang takutnya, ya, tujuan kita baik, tapi pada akhirnya kita terjerat hukum. Ya karena tidak boleh double. Bidik misi saja, mahasiswa dapat bidik misi. Kalau ketahuan dapat bantuan daerah, itu pasti temuan. Apalagi di salah satu kampus di Morowali itu ada keluhan karena ada edaran dari kampusnya. Kan beasiswa itu bunyinya 12 juta, tapi mereka disuruh bagi setengah kampusnya. Apakah itu dibenarkan? Jadi saya kira itu internal kampusnya ya. Kami tidak bisa memasuki itu areal mereka, rumah tangga mereka. Sebetulnya saya pernah dikomunikasikan karena
Katanya mahasiswa-mahasiswa itu setelah dibayarkan bantuannya, dia masih menunggak SPP-nya. Sebetulnya ini persoalan kesadaran sebetulnya. Kalaupun mau terjadi seperti itu, boleh bikin mekanisme yang perlu kita cermati baik-baik agar kita tidak melanggar standarisasi aturan bantuan. Ini Pak, ada kasus lagi kan gara-gara ada beasiswa PMB itu 12 juta, banyak sekali orang-orang yang langsung mengubah KTP-nya ke Morowali. Oke, silakan dirubah, ya nggak ada masalah. Tapi kata waktu orang datang mendaftar di sini tidak bisa kata gara-gara belum cukup 2 tahun domisili. Jadi Pak Bupati ini kan sudah menegaskan bagi penduduk di luar Kabupaten Morowali boleh mendapat bantuan itu setelah dia berdomisili minimal 2 tahun di Kabupaten Morowali. Hari ini banyak praktek seperti itu ya, main-main. Kami Dinas Pendidikan juga tidak selengah itu. Kami sudah punya pegangan database kami dari kepala desa. Jadi ada beberapa kasus nih, datang mendaftar di sini dari desa ini, begitu kita cross check ke kepala desanya tidak tahu, wah bukan warga saya ini. Kita coret karena kita sudah punya kartu kendali. Semua mahasiswa, baik yang lama maupun yang baru mau mendaftar mahasiswa ini, kami sudah punya data dari kepala desa. Dan kami yakin kepala desa tahu persis. Kalau itu meragukan, kami akan cek lagi, betul enggak? Orang ini di desa ini, anaknya siapa, keluarganya siapa, pasti Pak Kades tahu. Kenapa kebanyakan PNS itu ditolak menerima beasiswa Pemda? Harus kita pahami, mereka itu kan mahasiswa yang sudah kerja. Mereka itu kan pegawai negeri. Pegawai negeri itu hanya 2. Bisa namanya, kalau mau kuliah, bisa izin belajar, dan bisa tugas belajar. Mereka itu aparatur negara yang sudah berpenghasilan. Kita mau, tapi aturan membatasi. Kalau itu kita buka, semua satu Morowali ini mau kuliah. Kalau artinya PNS berarti bisa mendaftar? Mahasiswa terus Iya, yang dari dulu kan seperti itu. Biar anaknya bupati berarti bisa? Biar anaknya bupati juga bisa. Kan dari dulu seperti itu. Cuma memang kita mensiasati. Kalau mahasiswa itu, makanya kita pakai 2 pilihan. Mahasiswa kurang mampu atau berprestasi. Kalau orang tuanya itu anaknya pejabat, ya dulu ya kita tunjukkan dong bahwa Anda berprestasi. Biar Anda dapat. Ya. Harus 2 kategori itu aja. Iya, maunya kita sebetulnya tidak perlu pakai itu, tapi BPK menggunakan standar itu, nggak boleh kita lawan. Ya hari ini pun kita masih pakai itu. Ya sampai hari ini kita belum bisa rubah itu karena Kemenkumham belum ada justifikasi untuk itu. Kalau maba dia berarti kan belum punya KS, berarti orang mendaftar yang beasiswa kurang mampu. Mahasiswa baru, kalau kita mau kategorikan kurang mampu kan jelas juga ada syaratnya ya. Iya. Mereka berprestasi juga ada syaratnya. Syaratnya di mana? Mereka kan punya nilai rapor masih sekolah, SMA. Di situ kan kelihatan nilai-nilai mereka bahwa mereka orang-orang yang punya prestasi. Nah, itu syarat administrasi ya namanya, syarat administrasi. Berarti Pak, kalau misalnya ada pertanyaan khusus terkait beasiswa, ini kalau di dinas dihubungi siapa? Kita Ya. atau misalnya? Tadi kan Bapak bilang nih, ini dari Dinas Pendidikan juga terbuka untuk diskusi dengan mahasiswa itu, jadi disampaikan aja nih ke ini. Kalau misalnya ada mahasiswa apa mau diskusi, kami dari Dinas Pendidikan itu. Saya sangat berharap adik-adik mahasiswa ini, kami membuka ruang ya untuk diskusi. Ya, silakan ditanya, kami siap menjawab itu ya. Dan percayalah bahwa kami juga ini tidak pernah ada niatan untuk menghambat, untuk mempersulit ya. Kalau itu dirasa sulit karena memang aturannya seperti itu. Misalnya harus ada ini, ya kan BPK minta itu. Contoh ya, ketika mahasiswa tidak membuat permohonan bantuan, BPK bisa dijadikan temuan. Apa temuan BPK? Kenapa orang yang tidak butuh Anda berikan? BPK mensyaratkan itu harus ada permohonan. Kenapa? Kalau orang tidak punya permohonan dianggap tidak butuh. Itu logika normatifnya. Kemudian tahun ini kita sangat mempermudah sebetulnya. Ya, kami kan sudah punya link. Adik-adik mahasiswa yang dari Jawa, yang dari Palu, yang dari Makassar tidak perlu ke Morowali. Tinggal isi saja linknya. Saya cuma khawatir ini jadi modus ini. Alasan mau pulang kampung ngurus bantuan mahasiswa, padahal memang belum mau pulang kampung. Padahal pemerintah daerah sudah memudahkan itu. Diisi saja linknya. Linknya diisi, diikuti semua di situ. Apa dalam yang diminta dalam link itu. Ketika dia minta tibar SPP, ya ditinggal di foto, upload lagi. Dia akan secara otomatis di server kami sudah siap mengakomodir itu. Sehingga kami dengan sistem ini kami sudah sangat terbantu sebetulnya. Sangat terbantu. Mudah-mudahan kita semua berharap buku APBD perubahan ini tuntas cepat karena kita baru mau penelitian RKA ini ya. Apa yang sudah disusun itu diteliti kembali, jangan sampai ada salah. Ya sudah, itu prosedur. Setelah semua dinyatakan tidak ada masalah, silakan proses. Gunakan bukunya untuk memproses semua program-program yang ada dalam
dinas atau OPD itu. Mas saya ini kita langsung belak-belakan aja. Mungkin ini tadi sudah dijelaskan dan menurut saya masuk akal, tapi mungkin mahasiswa pengen tahunya kapan? Ada perkiraan tanggalnya nggak kira-kira? Itu kalau tanggal saya nggak bisa pastikan ya. Kenapa? Saya tidak mau berandai-andai karena semua tergantung buku. Ya. Kalau bukunya ini seperti saya bilang, kalau bukunya ini tuntas ini ya, hari ini kita masih dalam proses penelitian DPA, RKA. Setelah selesai ini, dinyatakan oleh tim anggaran semua sudah beres, aman, kita sudah gunakan bukunya. Kita kan udah punya data, sudah siap untuk kita bikinkan SK. Nah kan, setelah semua itu sistem sudah terbuka, bikin SK-nya, ajukan hari ini, mudah-mudahan seperti kemarin cuma 1 hari, selesai. Kan sebetulnya selesai ya. Yang kedua, jika sekiranya, saya ingin sampaikan kepada mahasiswa, jika sekiranya hari ini terproses uangnya, tapi 2-3 hari atau 4 hari atau mungkin 1 minggu baru nyampe ke rekening yang bersangkutan, ini harus dipahami. Karena itu bukan urusan kami, itu urusan bank. Biasanya dalam mentransfer, memposting uang ke rekening adik-adik mahasiswa itu, bank juga biasa terpengaruh dengan signal, dengan sistemnya mereka, sehingga agar kendala sendiri ya. Jadi itu sudah di luar. Kayak kemarin, tanggal 30 jam 4 sore, uang sudah keluar dari kas daerah. Sudah masuk ke bank. Tetapi bank belum bisa memposting. Nah, kemudian yang kedua saya ingin himbau kepada adik mahasiswa itu, pastikan betul rekening itu aktif. Kendala bank, rekening tidak aktif. Ya. Oh, makanya ada kasus Pak kemarin yang di Kendari, itu mahasiswa semester 8, 2 orang katanya yang tidak masuk ke rekeningnya ada siswanya. Terus sudah dicek. Sudah dicek, 1 sudah masuk, tapi yang 1 ini belum. Ketika mahasiswa itu sudah dinyatakan berhak dan masuk dalam SK penerimaan beasiswa, berarti datanya akurat. Yang jadi masalah biasanya itu banknya, rekeningnya. Kemudian yang ketiga, ada mahasiswa ketika terjadi pengurangan nominal. Misalnya kurang 50.000 atau kurang berapa ribu lah. Itu silakan ditanya di bank ya. Kami tidak memasuk areal itu. Jadi di bank itu katanya punya administrasi ya. Biaya administrasi bank untuk biaya pemeliharaan rekeningnya supaya tahun depan rekening tidak mati. Jadi kalau ada, kemarin saya sudah konfirmasi ke BPD, kiranya karena ada yang bilang kenapa uang saya kurang hanya 11.900.000. Nah 100.000-nya itu adalah pemeliharaan rekening bank, tidak diambil bank, menjaga rekeningnya biar tidak mati, sehingga pada saat berikutnya lagi ya langsung aktif. Karena mengurusi mahasiswa 4.000-an misalnya nanti itu kan nomor itu kan berapa digit, ya? Salah satu digit saja nggak bisa masuk. Nah, itulah kira-kira ya. Berarti untuk yang tahap ketiga juga nunggu yang buku itu tadi ya? Iya, kalau itu kita selesaikan dulu tahap 2. Mohon ada yang semester baru itu, ya, mohon bersabar. Kenapa kita siapkan tahap 3? Kita ingin, mungkin masih ada 1-2 teman-teman kita, adik-adik kita yang mungkin belum sempat, Mas kita bisa berikan ruang. Gak apa-apa, biar mungkin kalau sampai bulan 9 terbayar 2, kita upayakan bulan 10 atau awal November tahap 3 itu terbayar. Itu kita upayakan. Jadi percayalah bahwa kami sama sekali tidak pernah mempersulit itu. Ini Pak, kemarin ada maba, dia mau mendaftar di tahap 3. Terus waktu dia datang antar berkasnya, katanya dari tim berkas itu dia bilang katanya cuma 6 orang begitu kuotanya. Jadi dia bawa ulang berkasnya gitu. Oh, saya kira itu mungkin miskomunikasi saja. Makanya sebetulnya ada yang begitu kan bisa menghubungi saya sebagai pimpinan. Bukan kemudian kita membuat cerita di luar yang tidak berdasar. Mungkin karena biasa juga ini antara yang mendaftar dengan yang menerima terkadang tidak connect. Ya. Lain yang dibilang, lain yang diterjemahkan. Apalagi kalau misalnya yang datang itu hanya diwakilkan. Padahal sebetulnya saya bisa bantah itu. Kalau dia mendaftar online, tidak perlu dia datang ke sini. Iya kan? Kalau dia mengisi link itu, otomatis di server kita langsung masuk. Siapa mau bantah? Jadi saya kira itu saya tidak berarti tidak membenarkan, tetapi saya sangat berharap jangan terjadi yang begitu, mendaftarlah melalui link. Soal kelengkapan itu kan nanti kami akan lihat nanti. Jika sekiranya pada saat pemberkasan akhir akan pengajuan pembayaran, kita akan cek satu-satu. By name, by address. Oh ini belum lengkap, kita cek. Makanya ada nomor telepon mereka itu, Dek, ini kamu punya, ini yang kurang. Ya, kita sekali lagi tidak mempersulit, tetapi demi keamanan uang negara. Karena dampaknya kalau terjadi kesalahan
mahasiswa dalam aturan keuangan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, mahasiswa harus mengembalikan uang itu. Kan kasihan. Adik-adik sudah terima uang, uangnya sudah habis, harus dikembalikan. Mungkin yang terakhir ya, saya ingin sampaikan, adik-adik mahasiswa yang menggunakan dana itu ya, di situ dalam perbub kita mencantumkan biaya kuliah, biaya akomodasi, kos-kosan ya, dan biaya operasional kuliah. Tolong adik-adik mahasiswa jangan belanja tanpa bukti. Kenapa? Pada akhirnya BPK nanti akan tanya, uang Anda di mana pertanggungjawabannya? Ya. Oh ini Pak, saya bayar SPP 6 juta. Berarti kalau semester kan 12 juta klop. Bagaimana mereka yang SPP-nya cuma 2 juta? Berarti kalau 2 semester 4 juta. 8 jutanya mana? Nah, BPK tanya. Bayar kos, ya, beli perlengkapan kuliah, kebutuhan kuliah. Ya, karena BPK itu tanya itu nanti. Nah, kan pasti BPK bilang kan, masa SPP-nya orang semua 12 juta? Kan nggak mungkin. Pasti ada variasi. BPK tahu itu. Nah, sehingga kita dalam menjaga, mengamankan adik mahasiswa itu, kita muat dalam perbub. Agar BPK bisa mempertanggungjawabkan penggunaan dana itu dengan bukti. Benar SPP, kemudian biaya kos, ya, kemudian biaya operasional kuliah, akademik untuk belajar mengajar mereka ya di kampus. Apakah di perbub sebelumnya juga sudah tertulis itu? Di perbub dulu kan tidak ada itu karena uangnya kan sedikit. Uangnya kan hanya pas-pasan. Sekarang ini lebih. Kan itu jadi pertanyaan pada banyak orang. Bagaimana kalau SPP-nya tidak mencukupi 12 juta? BPK akan cari uangnya. Nah, makanya adik-adik mahasiswa saya harap biaya uang 12 juta, penggunaan 12 juta, tolong simpan baik-baik seluruh bukti-bukti penggunaannya.